Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destianawati Zakiah dengan NIM 2141104066061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan literasi sains bagi anak usia dini. Pengertian literasi sains sendiri. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains berdasarkan kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Kedua adalah tujuan literasi sains dalam pendidikan anak usia dini. Tujuan literasi sains dalam pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi sejak anak usia dini sebagai persiapan untuk kelangsungan hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini lebih dititik beratkan kepada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan seluruh kecerdasan. Terkait dengan hal tersebut, pembelajaran berbasis literasi sains dapat membangun karakter siswa untuk dapat hidup dengan harmonis dan selaras dengan lingkungannya. Pembelajaran berbasis literasi sains juga harus memperhatikan intelijensi yang dimiliki oleh seorang anak sejak lahir. Seseorang ahli mengemukakan, yaitu Howard Gardner dari Universitas Harvard, mengembangkan teori yang menyatakan bahwa setiap anak terlahir dengan kombinasi 8 intelijensi yang paling dikuasainya yang meliputi kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence, yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika atau logico-mathematical intelligence, yang ketiga kecerdasan visual atau visual spatial intelligence, yang ketiga kecerdasan musikal atau musical rhythmic intelligence, yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik atau bodily atau kinesthetic intelligence, dan yang keenam kecerdasan naturalis yaitu naturalist intelligence, yang ketujuh kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence, yang kedelapan adalah kecerdasan interpersonal intelligence. Yang ketiga yaitu manfaat literasi sains bagi anak usia dini. Manfaat literasi sains sangat erat dalam kehidupan anak-anak. Tentunya anak-anak menemukan, mengamati, dan belajar dari objek-objek sains yang ada di lingkungan sekitarnya. Literasi sains menjadi sangat potensial untuk dimulai dipupuk dan dikembangkan pada anak-anak usia dini. Literasi sains bagi anak usia dini yaitu dengan anak mengenal, menyadari, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga anak dapat menjaga lingkungan bahkan memecahkan masalah di lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah dampak literasi sains bagi anak usia dini. Pembelajaran sains untuk anak usia dini dapat difokuskan pada pembelajaran terkait diri sendiri, alam sekitar, dan gejala alam. Tujuan pembelajaran sains pada anak usia dini antara lain yang pertama yaitu membantu pemahaman anak memahami konsep sains dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan minat anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda dan kejadian di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membantu anak untuk dapat menerapkan konsep-konsep sains untuk menjelaskan gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu membantu anak usia dini untuk mengenal dan memupuk rasa cinta kepada alam sekitar. Dan yang kelima yaitu implikasi literasi sains melalui permainan. Yang pertama yaitu melalui permainan detektif. Permainan ini sangat cocok bagi anak usia dini, terutama pada pembelajaran sains. Permainan ini dapat melibatkan seluruh keterampilan proses sains dasar. Keterampilan proses sains dasar meliputi yang pertama keterampilan mengamati, keterampilan membandingkan, keterampilan mengklasifikasikan, dan keterampilan mengkomunikasikan.
Diawali dengan kegiatan mengamati dan mencatat benda atau objek di sekitar sebanyak-banyaknya, dilanjutkan dengan membandingkan satu dengan yang lainnya antara benda yang telah diamati dan dengan cara melihat persamaan maupun perbedaan benda yang telah diamati, kemudian mengelompokkan benda atau objek baik berdasarkan fungsi, kesamaan bentuk, kesamaan ukuran, dan lain-lain, dan diakhiri dengan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi yang telah diperoleh berdasarkan penyelidikan yang telah ia lakukan. Yang kedua yaitu melalui permainan skientis. Permainan ini seolah menjadikan anak sebagai seorang ilmu yang sedang dilakukan penyelidikan tentang suatu objek atau fenomena. Contohnya yaitu telur ajaib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.